Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga peserta didik kelas 12 dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat-sehat selalu. Pada sesi kemarin kita sudah membahas peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Oke, tetap ikuti himbauan pemerintah Prokes 5M. Kita di sesi hari ini kita membahas tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari isi undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dalam bidang penegakan hukum. Hal ini sudah sesuai dengan pengertian dalam Kepustakaan Internasional, yaitu istilah Law Enforcement Officer atau Bersendeffer yang merujuk pada kewenangan memaksakan hukum adalah hanya untuk profesi polisi atau police officer dan profesi penuntut umum atau public prosecutor. Penegak hukum dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian yang sempit. Dalam arti luas, penegak hukum adalah setiap orang yang menaati hukum. Adapun dalam arti sempit, terbatas pada orang yang diberi wewenang memaksa oleh undang-undang untuk menegakkan hukum. Menurut Marjono Reksodiputro, istilah penegak hukum dalam arti sempit hanya berarti polisi, tetapi dapat juga mencakup jaksa. Di Indonesia, pengertian tersebut biasanya diperluas lagi dan meliputi juga para hakim, dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah para advokat. Untuk mengefektifkan perannya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan sebagai berikut. 1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Tinggi itu di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi atau Kajati. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau Kajari. Baik, sampai di sini ya, jelas. Lanjut. Kejaksaan Republik Indonesia didirikan 19 Agustus 1945 dengan slogan Satya Adi Wicaksana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas kewenangan dalam bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kekuasaan itu tadi meliputi ya wilayah seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang merupakan pejabat negara dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada kejaksaan negeri tertentu terdapat juga cabang kejaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri. Baik, kita lanjut. Peran Kejaksaan Republik Indonesia, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bidang pidana, 1. Melakukan penuntutan, dan yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dan yang B, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum, 3. Pengawasan peredaran barang cetakan, 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Baik, mudah-mudahan sampai di sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya secara khusus dalam pasal 35, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang berikut. 1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. 2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. 3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. 4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana perdata dan tata usaha negara. 5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. Dan yang keenam, mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, materi tentang
Kejaksaan Republik Indonesia. Sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mudah memahami. Nanti penugasan tetap kalian bisa lihat di web saya agusherwinarno.com, dan nanti ada penugasan dalam Office 365. Untuk materi sesi berikutnya silakan nanti kalian belajar lebih dulu, yaitu tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, kalian dalam kondisi baik-baik saja, tetap jaga kondisi kalian, ikuti himbauan pemerintah prokes 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.